Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kembali untuk pagi ini kita boleh bangun dan sebentar kita akan bersekutu bersama. Mari kita mempersiapkan hati kita, menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita menyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan dalam sebuah pujian. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Kami ingin semakin hari semakin kami
lebih dalam untuk menyatakan kedekatan dan kasih kami kepada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi bagian yang utama, yang menuntun, yang menguatkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan izinkan kami miliki pagi ini, boleh bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan. Kami mohon, biarlah Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, sehingga persekutuan kami menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Layakan, kuduskan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama kembali melanjutkan pembacaan Alkitab bersambung kita. Hari ini kita sudah tiba di Mazmur nomor 79. Mazmur 79. Doa umat yang terancam. Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api? Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu, sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami, dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami, bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu, dan kawanan domba gembalaan-Mu, akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Mazmur 80. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau, yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah.
Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu, maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Mazmur 81. Nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu, pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Dengarlah, hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Mazmur 82. Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah,
dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Mazmur 83. Doa mohon pertolongan melawan musuh. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismael, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor, menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Seeb, seperti Zebah dan Salmuna, semua pemimpin mereka, yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Mazmur 84. Rindu kepada kediaman Allah, untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kita akan lanjutkan dengan pembacaan bahan renungan dari Kitab Matius 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-12.
Matius pasal 16. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, "Pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda, selain tanda Nabi Yunus." Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berfikir-fikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Selanjutnya kita akan membaca renungan dari Santapan Harian. Rindu mengenal Yesus. Perikop ini kembali menunjukkan ketegangan antara orang-orang Farisi dan Saduki dengan Yesus. Bagian ini menjadi sangat kontras dibandingkan dengan bagian sebelumnya yang menunjukkan bagaimana orang banyak dapat menyaksikan dan mengalami sendiri perbuatan-perbuatan Yesus yang luar biasa. Tetapi orang-orang terkemuka itu justru meminta tanda dari Yesus. Persoalannya adalah mereka tidak memiliki iman, sehingga tidak bisa melihat kemesiasan Yesus di depan mereka. Yesus mengingatkan murid-murid agar tidak terpengaruh oleh ragi orang Farisi. Tetapi mereka berpikir bahwa Yesus sedang menyindir mereka. Padahal apa yang dimaksud Yesus adalah pengajaran orang Farisi dan Saduki yang telah menyimpang dari maksud Taurat yang sesungguhnya. Orang-orang Farisi hanya ingin melihat apa yang ingin mereka lihat sesuai dengan pengetahuan dan perspektif yang mereka miliki. Mereka tidak terbuka bagi kebenaran yang dianugerahkan Allah. Di sisi lain, para murid juga mencoba menafsirkan kata-kata Yesus menurut pemikiran mereka sendiri, dan mereka pun tidak mengerti maksud Yesus. Seperti orang Farisi dan Saduki, kita kerap kali hanya ingin melihat apa yang ingin kita lihat, sehingga kita tidak pernah terbuka untuk mengalami apa yang telah disingkapkan Tuhan. Bahkan kita juga kerap kali seperti murid-murid yang mencoba menafsirkan firman Tuhan menurut apa yang menjadi pandangan pribadi kita sendiri. Inilah yang membuat kita kadang tidak dapat melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan memahami firman-Nya dengan benar sesuai maksud Allah. Iman kepada Yesus akan membuat kita terbuka kepada apa yang Dia singkapkan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kiranya kita tidak mengartikannya seperti apa yang ingin kita mengerti. Kita harus senantiasa rindu untuk makin mengenal Yesus dan mengerti kebenarannya. Dengan demikian, kita akan makin mengenal dan memiliki pengalaman baru bersama Tuhan. Apakah setiap kali kita membaca firman-Nya, ada hati yang rindu dan terbuka untuk makin mengenal Dia? Kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa dengan
kita kembali memuji Tuhan. Tuhan adalah seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, yang melindungi dan melakukan yang terbaik. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita satukan hati kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Benar ya Tuhan, besar sungguh kasih setiamu bagi kami anak-anak-Mu. Sungguh nyata perlindungan-Mu dan pemeliharaanmu selalu. Dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Kau jadikan kami menjadi biji matamu, Kau menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk apa yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami boleh memuji-muji Tuhan, kami boleh menyembah-Mu. Dan terlebih pada saat ini kami ingin menaikkan setiap doa-doa kami, syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan boleh menolong kami untuk terus belajar
belajar dan belajar untuk memiliki kerinduan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kami tahu ada hal-hal ketika kami membaca dan belajar dari firman Tuhan yang secara manusia kami tidak mengerti. Namun ketika kami sungguh-sungguh untuk belajar dan terus rindu untuk membaca merenungkan firman Tuhan, maka Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk bisa memahami apa yang Tuhan maksudkan untuk kami lakukan lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada pagi hari ini kami membawa kehidupan setiap kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk pergumulan-pergumulan mereka. Berdoa untuk setiap beban-beban mereka. Berdoa untuk kesehatan mereka ya Tuhan. Bahkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Biarlah Engkau sendiri boleh menyertai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam keadaan apapun mereka saat ini. Kami butuh Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan setiap anak-anak-Mu di dalam situasi yang sulit saat-saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap rencana-rencana dan apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan anak-anak Tuhan. Biarlah Engkau boleh menjawab tepat pada waktunya. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang berada di dalam keadaan sakit, yang berada dalam keadaan kelemahan tubuh. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan boleh memulihkan, Tuhan boleh menjamah setiap mereka. Berikan semangat untuk bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Dan biarlah apa yang mereka usahakan dalam proses penyembuhan, Tuhan gunakan itu untuk menyatakan pemulihan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk obat, untuk makanan, minuman, Tuhan gunakan itu sebagai alat-Mu di dalam menyatakan kuasa-Mu, mukjizat-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berada di dalam keadaan sakit. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk situasi pandemi di bangsa dan negara kami, yang sampai saat ini masih belum berakhir. Terus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, untuk meredakan pandemi ini. Kami mau Tuhan nyatakan kuasa-Mu melawat bangsa kami. Tuhan, apapun usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami, biarlah itu boleh menolong untuk menanggulangi pandemi ini ya Tuhan. Bahkan secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang menjadi tenaga kesehatan. Engkau jaga mereka juga, Engkau lindungi mereka, baik mereka sendiri maupun juga keluarga mereka ya Tuhan. Dan berikan hati yang terus semangat di dalam melakukan tanggung jawab yang berat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai pemimpin yang paling terendah. Tuhan tolong berikan mereka hikmat bijaksana-Mu di dalam mengendalikan segala apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Sehingga apapun yang mereka pikirkan, yang mereka putuskan untuk mereka lakukan, menangani segala apapun persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, itu semua untuk kebaikan kami sebagai masyarakat ya Tuhan. Bapa di sorga, secara khusus untuk pagi ini, kami bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh tetap setia untuk datang di hadapan Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami untuk terus menjadi semangat di dalam kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk anak-Mu, hamba-Mu, Pak David ya Tuhan, pada pagi hari ini beserta dengan keluarga. Kami berdoa untuk Ibu Berlina ya Tuhan dan keluarga. Berdoa untuk Ibu Acen dan keluarga, untuk Ibu Adolfina bersama keluarga, untuk Ibu Vero bersama dengan keluarga. Berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Jason bersama keluarga, untuk Oma Yeti bersama dengan keluarga,
Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu untuk Ibu Ita bersama keluarga, untuk Ibu Yunike bersama keluarga, untuk Ibu Lili Suryanjo bersama dengan keluarga, untuk Ibu Heni Gosali bersama dengan keluarga. Berdoa untuk anak-Mu, Saudara Aan bersama dengan keluarga, untuk Ibu Ugi bersama keluarga, dan berdoa juga untuk hamba-Mu Lose Sarpin bersama dengan keluarga, untuk Saudara Tony bersama dengan keluarga, dan secara khusus Tuhan berdoa untuk anak-Mu Ibu Yuna bersama dengan keluarga. Engkau tahu kondisi penderitaan sakit yang dirasakan oleh anak-Mu pada saat ini. Tuhan, berbelas kasihan untuk menjamah, untuk melawat anak-Mu ini. Berikan kekuatan, berikan semangat untuk menghadapi saat-saat ini. Terima kasih Bapak di surga. Bahkan kami kedua hamba-Mu di tempat ini, Tuhan tolong dan berkati di dalam keluarga juga. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang mengikuti lewat channel YouTube juga, baik yang bersamaan dengan kami maupun juga di waktu yang mereka atur sendiri. Tuhan tolong kami semua Bapa, jadikan kami menjadi berkat-Mu, sehingga lewat kehidupan kami, sikap hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, beban-beban kami, bahkan juga rencana-rencana yang ada di depan. Mohon Tuhan berbelas kasihan, menyatakan kuasa-Mu di dalam setiap apapun yang kami rencanakan. Biarlah Tuhan jawab tepat pada waktunya. Segala kebutuhan-kebutuhan kami, Tuhan juga boleh mencukupi. Pekerjaan, usaha kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan boleh memberkati. Berikan kami juga kesehatan di saat-saat ini. Engkau memelihara kami, melindungi kami. Bahkan jauhkan kami dari sakit penyakit ya Tuhan. Dan lepaskan kami dari hal-hal yang tidak baik, niat orang jahat. Dan lebih dari itu ya Tuhan, biarlah kami sendiri boleh bertumbuh di dalam iman yang terus mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk anak-anak kami. Berdoa juga untuk orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Hari ini kami tenang, oleh karena kami telah berserah ke dalam tangan Tuhan. Kemanapun kami melangkah, dan apapun yang kami lakukan, kami percaya bahwa Engkau ada di sana untuk menolong dan memelihara kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan mengambil waktu teduh. Shalom, selamat pagi. Pagi Pak Sega, pagi Ibu. Iya, selamat pagi Terima kasih semuanya. semua. Ibu Vero, selamat pagi Bu Ace. Iya, selamat Terima pagi. kasih. Ya, Pagi. sebagaimana sudah 2 kali Sabtu berturut-turut, untuk Sabtu besok kita akan bergabung dalam doa pagi ya, jam 6:30. Jadi yang jam 5 kita geser ya. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk semuanya. Selamat beraktivitas panjang hari ini. Tuhan memberkati kita, jaga kesehatan, tetap semangat. Amin. Amin. Hati.